Welcome aboard. For your safety and comfort during the flight, please place your hand-carried items in the overhead compartment. Ini bukan pertama kalinya aku ke Taiwan. Sebelumnya pernah tapi transit karena waktu itu mau ke Jepang. Dan sekarang aku merencanakan untuk explore selama 11-12 hari dari bawah sampai atas Taiwan, dan itu solo traveling. Berangkat dari Bali menggunakan China Airlines, ini direct langsung menuju Taipei. Jadi nggak usah capek-capek buat transit. Kalau solo traveling itu harus aware sama barang bawaan. Ini aku ke toilet aja, aku bawa tas aku karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun kayak kita lagi ada di maskapai bintang 5 sekalipun, kita nggak tahu orang-orang yang ada di sebelah kita, yang duduk sebelah kita tuh kayak gimana. Jadi please aware sama apapun yang kalian bawa, aware sama diri kalian setiap melakukan sebuah perjalanan. Itu pesan aku buat orang yang suka solo traveling. Yap, itu sedikit tuh jangan nih buat yang suka solo traveling. Dan biasanya nih ya, kalau misalkan aku lagi naik pesawat, aku tuh suka sidak kamar mandi. Kayak penasaran aja gitu, ada apa sih di kamar mandi si maskapai ini? Spesifik China Airlines ya, itu ada hand wash, ada body lotion, dan juga fragrance mist. Ini bisa kita gunakan sebagai penumpang. Lalu ada cermin beserta lampu-lampunya, ini kalau buat makeup enak banget. Terus sekilas ini kamar mandinya sih menurut aku bersih ya. Pas balik ke kursi udah langsung dapat makanan. Ada buah-buahan, sayur, makanan utama, roti, saus sambal ABC, terus dessertnya juga ada. Fun fact ya, roti ini tuh sering banget aku temukan di berbagai maskapai yang beda-beda. Tapi uniknya rasanya tuh konsisten sama, yaitu sama enaknya. Penerbangan dari Bali menuju Taipei itu memakan waktu 5,5 jam. Dan sekarang ini udah malam, masih ada jarak sekitar 151 km lagi untuk ditempuh. Yeay, ini aku udah sampai. Sekarang perjalanan menuju kota Taipei dengan menggunakan kereta ekspres dari bandaranya langsung. Kalau kamu mau liburan ke Taiwan, keluar dari bandara, langsung beli yang namanya Easy Card. Itu ada banyak banget standnya. Gunanya Easy Card itu untuk bayar transportasi, juga makanan-makanan, misalkan kamu lagi belanja di minimarket gitu. Aku menyediakan uang cash yang sudah ditukar di Indonesia, dan kalau misalkan kurang nanti uangnya bisa tarik tunai. Kebanyakan transaksi aku selama di Taiwan itu pakai kartu. Transportasi umum di Taiwan itu beneran gampang banget. Naik kereta, bis, LRT, MRT segala macam itu ada. Petunjuknya juga jelas banget, dan first impressionku sama orang Taiwan adalah mereka sangat-sangat helpful. Di sini aku lagi bercerita tentang kekhawatiran aku karena Taipei Main Station tuh lagi sepi banget malam ketika aku nyampe. Kamu bisa lihat sendiri deh, ada beberapa orang yang terlintas di video ini tuh sedikit sekali. Jujur agak sedikit was-was sebenarnya. Cuman karena ini Taiwan, dan Taiwan ini terkenal sebagai negara yang aman, terutama buat perempuan, jadi aku agak slow walaupun agak deg-degan. Nggak ada kehidupan. Jangan bilang kalau liftnya mati, aku nggak sanggup nih kalau naik tangga. Aku lihat ada perempuan jalan ke ruangan kecil gitu, dan aku ikutin. Ternyata dia menuju lift dan aku tidak perlu nenteng koper. Padahal ya, hari ini tuh aku cuma naik pesawat dan duduk selama 5,5 jam. Tapi entah kenapa rasanya tuh draining banget, capek banget, lapar banget. Karena aku datangnya kemalaman, jadi tempat makan yang ada di sekitar hostel aku itu udah pada tutup. Alhasil aku cuma bisa ke 7-Eleven yang bisa aku makan dan menemukan Indomie Cup dan telur. Aku mau sekalian berbagi tips buat kamu yang pengen ke Taiwan, apalagi solo traveling. Paspor hijau Indonesia itu butuh visa untuk datang ke negara ini. Tapi kalau kamu udah pernah ke negara Jepang, Korea, dan beberapa negara lainnya yang aku sebutkan di sini, kamu bisa tinggal apply aja TAC Taiwan namanya, dan harus di print out kalau udah di ACC. Karena aku cari penginapan yang deket banget sama transportasi umum, entah itu naik bis ataupun kereta, karena di Taiwan itu kebanyakan kita bakal naik transportasi umum kemana-mana. Dan kalau kamu mau nyusun itinerary, nontonin aja vlog aku ini sampai tuntas, karena aku datang ke Taiwan itu explore dari bawah Taiwan sampai atasnya. Ada beberapa rekomendasi, tips, dan juga cerita perjalanan. Jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya ya. Jadi ini adalah meal pertama aku di Taiwan. Ini adalah Taiwan Chinese Omelette. Dan di hostel ini tuh kita bakal dapet kartu kalau misalkan kamu tuh vegetarian atau vegan. Tapi hari ini karena menunya vegetarian, jadi aku tidak perlu menunjukkan kartu ini. Ini aku mau ikut free mini toursnya mereka untuk keliling Taipei. Aku bermalam di satu hostel yang namanya Star. Harganya itu hampir 600.000, dimana seharusnya 600.000 itu bisa dapat satu kamar private.
Cuman alasan kenapa aku mau membayar harga segitu karena hostel ini emang worth the price. Dapat sarapan yang enak banget kayak yang tadi aku bilang, lokasinya deket sama Taipei Main Station, dan aku pengen nyobain beberapa experience yang mereka tawarkan, meskipun karena aku stay 1 malam jadi cuman bisa ikut walking tour gratisnya. Aku nggak sempet video ini yang kayak gimana-gimana detail banget, yang jelas ini hostel jadi tempat tidurnya bunk bed, meskipun bunk bed tapi nyaman. Minusnya cuma dari lobby kita itu nggak punya lift menuju kamar, jadi harus nenteng koper kayak gini. But still worth the price and definitely aku bakal balik lagi. Aku langsung check out hari ini juga karena mau ke Kaohsiung naik kereta, dan sebelum itu mau ikut walking tour yang tadi aku ceritain. Ini dimulai dari bangunan tempat Star Hostel berdiri yang katanya dulu adalah department store. Masih perjalanannya sekitar 1 jam dan ada total 10 peserta kurang lebih yang ikut dalam tour ini. Buat kamu yang solo traveling, aku saranin kalau bisa cari hostel yang punya activity kayak gini. Karena ini adalah salah satu cara mendapatkan teman baru di perjalanan. Karena kita bakal keliling selama 40 menit 4F kebelet. Aku nggak tahu cara bilang kalau aku kebelet karena tadi aku datangnya telat. Tibalah satu agenda untuk mencoba minuman khas Taiwan sekaligus makan buah. Buat kita orang Indonesia, makan buah dan lihat buah bervariasi itu adalah hal yang biasa, tapi tidak dengan salah satu orang yang dari Swiss. Dia bilang buah-buahan yang ada di sana tidak sebanyak yang ada di Asia. Nah, minuman khas Taiwan itu dibagi per sloki, jadi si guide-nya itu bawa sloki untuk para tamu. Kalau kamu perhatiin, di sini ada 2 minuman. Satu yang lagi ditumpahin itu warnanya gelap, dan satu lagi yang bening yang ada di sebelahnya itu. Thank you. Cheers. It's healthy. Oh my god! It's like a medicine! Several kind of herbals inside. Oh! Yeah, it's very healthy. It's very healthy. Ini madu, kayak teh madu gitu. Kita coba. Maybe you can try. Maybe I can try. Are you taking a vlog? I think it's gonna be better. Ah. It's still bitter? It's alright. The bitter doesn't go away. Okay. But then the sweet is on top of it, so you feel nicer. Oh. You wanna try it? Okay, I will try. Yeah, go for it. Take a video. Let's try. Mix these 2 of tea. Yeah, it's still bitter, but more better. Yeah, not as bad. That's bad. It's not relative. Yeah, you try. You want to try? I think I'm fine. Tibalah di destinasi terakhir sebelum kami semua berpisah, yaitu satu kuil tempat beribadah orang-orang di Taiwan. Sebelumnya itu dijelasin dulu nih, kuil ini tuh punya cerita tentang apa aja sih. Sampai di satu titik, guide-nya tuh menjelaskan tentang cara pemilihan kepala pemerintahan di Taichung. Taichung itu salah satu kota besar juga yang ada di Taiwan selain Taipei, disebut sebagai nomor 2 lah. Tidak dengan pemilu, tetapi dengan satu alat ini yang menjadi kepercayaan orang Taiwan. Kalau disuruh ceritain spesifik pemilihan umumnya kayak aku nggak tahu ya, tetapi cara menggunakan alatnya, kamu harus membuat satu pertanyaan yes no question, sebutkan nama dan juga tanggal lahir kamu tentunya. Nah, kalau udah dijatuhin dan kebalik kayak gini artinya iya, tapi kalau kamu udah jatuhin tetapi arahnya sama jatuhnya, itu artinya tidak. Tapi terserah mau percaya atau enggak, tetapi satu hal ini menurut aku cukup unik. Kayaknya udah selesai, aku udah di hostel ini, ambil barang-barang, habisnya tuh toilet, habisnya tuh check out. Mau sedikit outfit check dulu sebelum berangkat. FYI, Taiwan itu kalau di akhir tahun musim dingin. Makanya aku pakai jaket tebal dan juga long john. Aku pakai celana itu namanya long john. Supaya bisa tetap pakai rok yang lucu-lucu, makanya aku beli yang warnanya tuh menyerupai kulit. Saatnya meninggalkan hostel dan langsung menuju Taipei Main Station. Selama 2 minggu eksplor Taiwan, aku cuma bawa 1 koper aja dan 1 ransel. Karena aku tipikal orang yang gak beli oleh-oleh, jadi menurut aku, space yang aku bawa sekarang itu cukup.
Karena Taipei Main Station itu punya banyak sekali pintu exit, jadi pintu exit paling dekat dengan hostel aku itu jaraknya cuma 600 meter. Semalam aku lewatin jalan ini tuh sepi banget, kayak tidak ada kehidupan, tetapi sekarang semuanya udah buka, rame orang, dan lain-lain. Kalau kamu penasaran, aku solo traveling tapi kenapa banyak banget ada footage-nya, FYI ini tipsnya, yaitu bawa tripod atau taruh aja kamera kamu di mana-mana. Karena ini Taiwan, jadi aku merasa cukup aman. Dan kalau kamu merasa malu diliatin, jujur nggak ada yang sepeduli itu. Kalaupun ada yang ngeliatin, toh juga sekilas doang, dan mereka bakal nggak ketemu kita lagi dan lupa. Ada ini dia pintu exitnya. Yang aku suka dari Taiwan adalah meskipun nggak di semua pintu exit ya, tetapi setidaknya ada lift untuk yang bawa koper, sehingga nggak perlu kemana-mana nenteng naik turun tangga. Coba bandingkan dengan video aku yang kemarin baru nyampe Taipei Main Station. Asli, yang di video kemarin itu nggak ada kehidupan, tapi sekarang ini rame banget. Meskipun karena terlalu pagi, jadi masih ada toko-toko yang tutup, tapi setidaknya ada manusia. Menurut aku, stasiun Taipei Main Station ini udah sangat bagus ya, karena tulisannya tuh ada tulisan yang bahasa Inggrisnya juga nih. Jadi kayak kita gampang banget untuk tahu di mana letak dan lokasi sih menurut aku. Jadi gercep banget, bagus. Good job. Sekarang aku akan berangkat ke kota selanjutnya, yaitu Kaohsiung. Aku naik High Speed Rail Taiwan, dan ini tuh kayak Shinkansen gitu. Kamu bisa beli tiketnya online atau langsung di stasiun aja. Aku tadi belinya langsung, bayarnya pakai Easy Card. Kalau udah punya tiketnya, bisa langsung masuk ke ruang tunggu. Caranya tinggal dimasukin sesuai dengan arahan, habisnya itu kamu ambil, dan inget ya, harus disimpan. Nah, ini lagi hal yang aku suka banget tentang Taiwan. Jadwal keretanya itu terpampang jelas banget di setiap monitor. Terus kita tinggal menuju peron 1 atau 2 atau berapapun dengan keterangan yang sudah ada di tiket. Tentunya kereta ini udah pasti on time, jadi atur waktu jangan sampai kelabakan nanti. Misal udah saatnya kamu turun ke area kereta, bakal dikasih pengumuman, tetapi saranku tetap lihat monitor. Perjalanan menuju Kaohsiung akan aku ceritakan dalam video yang berbeda, satu episode khusus kota Kaohsiung. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan sama cerita perjalanan Klanasaka Explore Taiwan. Thank you for watching and plan your next trip with Klanasaka. Dah!